Ya, baik. Terima kasih Ibu dosen karena sudah mau meluangkan waktunya pada kegiatan wawancara kali ini, yaitu menentukan eksplorasi alternatif solusi. Ya, yang pertama yaitu yang akan saya tanyakan, bagaimana upaya meningkatkan keaktifan siswa jika akar penyebabnya pembelajaran didominasi dengan ceramah? Ya, silakan Ibu dosen. Yang pertama tentu menerapkan model inovatif, dan banyak ada model inovatif ya, disesuaikan juga dengan disesuaikan dengan kondisi siswa, karakteristik siswa disesuaikan dengan materi. Misalnya bisa diterapkan model PJBL atau Project Based Learning. Kalau di PJBL ini kan siswa terlibat aktif dalam belajar, dia secara berkelompok membuat suatu proyek atau project atau produk. Dengan dia membuat suatu proyek inilah dia belajar langsung, terlibat langsung, dan juga memahami lebih baik. Sehingga tujuan pembelajaran bisa dapat tercapai begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana upaya meningkatkan kemampuan literasi siswa jika akar penyebabnya guru jarang mengintegrasikan literasi dalam pembelajaran? Ya, tentunya literasi itu kan membaca ya. Jadi memang kemampuan guru dalam mengaitkan materi dengan bacaan itu penting, dan salah satu solusi yang bisa diberikan yaitu dengan istilahnya membuat cerita bergambar dulu ya. Siswa diajak untuk membaca cerita bergambar, jadi tidak full text, sehingga ketika siswa diberikan suatu bacaan yang berisi potongan-potongan cerita-cerita di bawah gambarnya itu, maka siswa akan menjadi bisa memvisualisasikan cerita itu begitu, bahan bacaan itu, dengan dia bisa memvisualisasikan, dia lebih paham dengan apa isi bacaan, sehingga lama-lama dengan siswa terbiasa untuk istilahnya memvisualisasikan apa yang dia baca, dia akan lebih memiliki kemampuan lebih baik dalam literasinya, baik itu literasinya membaca, tetapi bagaimana memahami bacaan itu gitu. Jadi model pembelajaran yang bisa diterapkan juga ada namanya picture and picture. Picture and picture itu berbantuan media gambar. Di sana kan siswa dalam modelnya itu siswa diminta untuk menyusun gambar-gambar menjadi suatu cerita yang padu. Nah, di sana bisa di awal sebagai pemicu diberikan kepada siswa untuk memicu ketertarikan terhadap bacaan dulu. Ketika siswa sudah tertarik dan suka, lama-lama dia akan memiliki kemampuan di sana, gitu. Karena dia sudah suka, dia senang belajar, jadinya fokus dengan apa yang dia senangi. Karena banyak juga kan ketika kita punya hobi, hobi itu didalami, maka akan menjadi bakat. Begitu dengan literasi. Ketika pembelajaran literasi membuat siswa itu senang, membuat siswa paham, maka literasinya akan meningkat. Terima kasih Bu dosen. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana upaya agar siswa mudah memahami materi IPA, terutama materi IPA yang bersifat abstrak, jika akar penyebabnya yaitu pembelajaran di kelas monoton dan guru kurang menggunakan media pembelajaran yang kontekstual. Oke, kalau misalnya materi IPA itu kan sebenarnya sangat kontekstual ya materi IPA itu. Dan kalau misalnya siswa ada yang belum ngerti materi IPA, berarti memang pengelolaan pembelajarannya yang sangat kurang. Dan anak sekolah itu kan berada pada masa operasional konkret. Jelas berarti media pembelajaran sebagai solusinya sangat diperlukan. Media konkret sangat diperlukan sehingga siswa bisa memahami dengan baik apa materi yang disampaikan oleh guru. Selain itu, bisa juga memanfaatkan media lingkungan. Tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi bisa juga siswa diajak keluar kelas langsung. Misalnya
materi IPA tentang ciri-ciri daun misalnya, atau ciri-ciri bunga misalnya. Langsung siswa diajak ke lingkungan, melihat bunga, melihat daun, dicatat hasilnya, sehingga bisa disampaikan, sehingga siswa belajar langsung. Dengan dia belajar langsung, dengan media lingkungan ataupun media benda konkret, dia akan lebih mudah memahami materi tersebut. Baik, pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana upaya agar siswa mampu menyelesaikan soal berbasis HOTS jika akar penyebabnya guru belum membiasakan siswa dengan pembelajaran HOTS maupun mengerjakan soal-soal HOTS? Yang pertama, solusinya tentunya guru harus mendapatkan pelatihan terkait cara menyusun soal HOTS. Karena bagaimanapun itu kan skill. Kalau guru tidak tahu apa itu HOTS dan bagaimana cara menyusun soal HOTS yang benar, dia tidak bisa tercapai kepada siswa karena guru kan sebagai orang yang mempersiapkan pembelajaran, orang yang mengelola kelas. Jadi guru pertama yang harus tahu apa itu HOTS, sehingga pelatihan tentang soal HOTS itu perlu. Kemudian selain pelatihan bisa juga berdiskusi dengan teman sejawat. Jadi antar sesama wali kelas misalnya atau antar sesama guru mendiskusikan sebenarnya soal HOTS itu seperti apa. Kemudian yang ketiga solusinya mencari informasi di internet. Kan sekarang sudah zaman teknologi, sudah zaman canggih. Bisa sebenarnya saling bertukar informasi, kemudian mencari informasi melalui situs internet tentang bagaimana contoh-contoh soal HOTS. Itu yang harus lebih diperdalam. Karena banyak guru yang miskonsepsi bahwa soal HOTS itu yang penting sulit berarti HOTS, bukan berarti seperti itu. Karena sesungguhnya kalau dalam taksonomi Bloom itu HOTS itu kan masuk C4 sampai C6. Analisis, evaluasi, dan sintesis. Sekarang bagaimana caranya supaya siswa bisa menganalisis? Analisis tentunya bukan menganalisis yang abstrak, tetapi menganalisis masalah secara kontekstual atau nyata. Jadi kesimpulannya, HOTS itu sebenarnya adalah bagaimana suatu materi itu dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa nyata di lingkungan siswa, lalu siswa mengkritisi, menganalisis, lalu mengkreasi atau membuat suatu solusi. Itu kan C6-nya membuat. Jadi bisa membuat solusi dari masalah-masalah itu. Itu yang perlu, tetapi kembali lagi, guru harus bisa mengetahui karakteristik peserta didik. Misalnya sekarang untuk anak kelas rendah 1, 2, 3 tentunya soal HOTS-nya beda dengan anak kelas 4, 5, 6. Dan ini yang harus diketahui guru, seberapa C5 yang diterapkan di kelas 3 dan seberapa C5 yang diterapkan di kelas 6 misalnya. Pasti berbeda. Sekarang tergantung guru mengemas kata-katanya, karena kebanyakan kalau HOTS itu kan soal terbuka, atau soal yang sifatnya esai atau jawaban singkat. Sehingga dengan soal HOTS diharapkan tidak hanya satu jawaban, jadi bisa open question ya, siswanya bisa mendapatkan banyak jawaban, tetapi semuanya tidak ada yang salah, begitu. Karena itu merangsang kreativitas siswa. Kita tidak bisa mengekang peserta didik harus menjawab yang sama, karena justru itu yang masih istilahnya menekan kemerdekaan belajar anak. Disinilah pentingnya merdeka belajar. Dengan menerapkan HOTS, siswa diminta untuk membuat sesuatu hal yang baru sesuai kreativitas mereka, maka mereka akan memiliki tingkat berpikir yang lebih tinggi, gitu ya. Kalau model atau metode pembelajaran yang mungkin bisa diterapkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis atau tingkat tinggi siswa, kira-kira apa ya, Bu? Kalau problem based learning ada model problem based learning. Jadi siswa diberikan masalah di lingkungan, masalah nyata ya, tidak masalah abstrak. Kemudian dikaitkan dengan materi tentunya masalahnya. Nanti siswa secara berkelompok memecahkan materi itu. Siswa menciptakan solusinya. Kira-kira solusinya apa? Misalnya sekarang materi tentang keberagaman di NKRI ini. Kemudian masalahnya misalnya masih banyak anak yang
pilih-pilih teman di sekolah gitu misalnya, itu kan masalah, tapi masalah yang ringan ya, jangan jauh-jauh, jangan terlalu tinggi juga. Karena itu tidak akan terjangkau oleh siswa. Carilah masalah yang dia pernah dan bisa temui. Misalnya sekarang contoh masalahnya ada siswa yang masih memilih-milih teman dalam bergaul. Itu contoh soalnya. Lalu diskusikan dengan teman kalian apa solusinya supaya siswa ini tidak pilih-pilih bergaul gitu misalnya. Baru kemudian siswa menganalisis penyebabnya apa sih? Penyebabnya apa teman-teman saya ini tidak mau dia bergaul? Misalnya pakai bahasa yang sederhana. Sehingga sebenarnya itu hots, tapi bahasanya disederhanakan sehingga bisa siswa mengikuti. Bukan berarti hots dia langsung ke negara Indonesia yang misalnya ke pemerintahan kan terlalu jauh. Carilah yang dekat-dekat. Itu kuncinya supaya siswa bisa. Dan problem-based learning ini salah satu model yang bisa digunakan supaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, berpikir kreatif siswa, begitu. Ya. Saya kira semua pertanyaan saya sudah dijawab sama Ibu dosen. Terima kasih Ibu dosen karena sudah meluangkan waktunya. Saya stop record dulu.